Iya, matur nuwun. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalau nih jawab kurang kompak, mic-nya supaya di-on dulu. Mic-nya di-on dulu, mic-nya di-on dulu lagi ya. Mic-nya di-on dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, anak-anak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah baik, Pak Guru. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kali ini nanti kalian akan mempelajari masih di tema 4, subtema 1. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, untuk daftar hadir yang ada di Google Classroom sudah diisi semua nggih? Oke. Jangan lupa bagi yang belum mengisi daftar hadir di Google Classroom, saya Halo Bandung, ini kota Kalian. Halo Bandung, kota kenang-kenang. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita masih lagi materi globalisasi, yaitu tentang dampak yang disebabkan oleh era globalisasi. Seperti yang sudah kalian pelajari pada materi pembelajaran sebelumnya, beberapa dampak yang disebabkan oleh globalisasi yaitu antara lain ada dampak positif, kemudian juga ada dampak negatif. Contoh-contoh perilaku yang disebabkan akibat dari dampak globalisasi antara lain seperti dampak layar dampak positif yang disebabkan dari era globalisasi antara lain adalah menuntun masyarakat untuk berpikir modern, kemudian menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Kemudian dampak positif yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Kemudian contoh-contoh dampak negatif yang disebabkan dari globalisasi antara lain adalah masyarakat gagal dalam memahami modernitas sehingga mereka bisa melakukan atau berperilaku menyimpang seperti yang terjadi pada kenakalan yang remaja akibat dari tayangan televisi atau media massa lainnya. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan budaya luar sehingga melupakan budaya lokal. Dan yang ketiga yaitu budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Berikut ini contoh-contoh gambar yang disebabkan oleh dampak globalisasi. Yang pertama, ini ada gambar yang menunjukkan orang-orang yang sedang menggunakan gadget. Jadi di masyarakat sekarang ini mereka itu selalu tergantung dengan gadget. Jadi dalam melakukan
dengan menggunakan teknologi. Kemudian contoh dampak negatif yang disebabkan oleh era globalisasi antara lain adalah perilaku-perilaku menyimpang, antara lain dengan cara berpakaian yang tidak sesuai dengan budaya negara kita, seperti yang ditujukan pada gambar berikut ini. Pakaian yang mereka kenakan atau yang anak-anak remaja kenakan di sini itu adalah pakaian yang sangat tidak sesuai dengan budaya di negara kita. Ini adalah pakaian yang digunakan atau dipakai oleh masyarakat-masyarakat di luar negeri. Jadi sangat tidak sesuai dengan negara kita. Terus kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga juga demikian. Jadi berikut ini contoh-contoh gambar yang disebabkan dari era globalisasi. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini banyak sekali industri, teknologi, peralatan elektronik yang masuk ke negara kita karena adanya era perdagangan bebas. Barang-barang tersebut masuk ke negara kita dengan sangat leluasa dan hampir bisa kita temui di mana saja, termasuk juga di rumah. Di rumah tentunya kalian selalu menggunakan peralatan elektronik setiap hari, termasuk menggunakan gadget seperti handphone ataupun peralatan-peralatan elektronik yang lainnya. Peralatan elektronik yang kalian gunakan tentunya membutuhkan energi listrik. Dari peralatan elektronik yang kita gunakan tersebut, seperti peralatan elektronik berikut ini, ada kipas angin, terus kemudian solder. Ini adalah contoh-contoh peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik, kemudian menghasilkan energi yang lainnya. Perubahan energi listrik tersebut lebih kita kenal atau disebut yaitu dengan konversi energi listrik. Adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi energi yang lain, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi energi listrik adalah peralihan fungsi energi listrik menjadi energi yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali konversi energi listrik yang terjadi pada peralatan elektronik yang kita miliki. Di rumah kalian semuanya pada memiliki peralatan elektronik tentunya ya. Nah, kira-kira peralatan elektronik di rumah yang kalian miliki apa saja ya? Mas Gilang, di elektroniknya apa Mas Gilang? Halo Mas Gilang. Mas Gilang. Mbak Namira. Iya, Mas Gilang, santai. Konversi energi listrik yang terjadi pada peralatan-peralatan elektronik seperti tampak pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu ada kipas angin. Nah, konversi energi listrik yang terjadi pada kipas angin ini adalah dari energi listrik kemudian menghasilkan energi gerak. Terus gambar yang kedua ini adalah gambar solder. Konversi energi listrik yang terjadi adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya yaitu ada gambar peralatan elektronik. Terus kemudian ada radio, berubah menjadi energi atau bunyi. Terus kemudian lampu, konversi energi listrik yang terjadi dari energi listrik menjadi energi cahaya.
Terus pada proses pengisian aki yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Pak Guru mau tanya sama kalian anak-anak. Coba Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Mas Gilang, dengar? Dengar ya Mas Gilang ya? Kalau mesin cuci itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi apa ya Mas Gilang ya? Mesin cuci. Halo? Energi gerak, iya betul. Mbak Namira, halo Mbak Namira. Mbak Namira jangan tidur ya, udah siang. Halo Mbak Namira. Mbak Namira. Halo Mbak Namira. Ya, Pak Guru. Ya oke, Pak Guru mau tanya sama Mbak Namira ini. Kalau peralatan elektronik setrika Mbak Namira, setrika listrik, di rumah ada setrikaan ya Mbak Namira? Ya. Ada ya? Ada, iya. Nah, kalau setrika listrik itu konversi energi listriknya itu yang terjadi yaitu perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi apa Mbak Namira? Energi panas. Energi panas, iya pinter. Berarti ini Mbak Namira biasanya trika ini, makanya tahu ya. Pinter. Oke, itu adalah contoh-contoh perubahan energi listrik yang terjadi pada peralatan-peralatan elektronik di sekitar kita. Nah, tentunya anak-anak, ketika kalian menggunakan peralatan elektronik tersebut di rumah ataupun di mana saja, jangan menggunakan peralatan elektronik tersebut dengan seenaknya ya. Misalkan lampu ya seharian dinyalakan terus, kemudian kalian menyalakan kipas angin juga seharian, nyetrika juga. Kira-kira kalau misalkan kalian menggunakan kipas angin terus kemudian dinyalakan terus, setrika listrik juga, nanti yang terjadi bisa bagaimana kira-kira? Mbak Inayah bagaimana ya Mbak Inayah? Mbak Inayah, halo Mbak Inayah. Mbak Inayah mana ini? Iya, Mister. Iya, Pak Mbak Guru. Inayah. Waduh, Mbak Inayah nggak dengar ini. Iya. Ya, kira-kira yang terjadi Mbak Inayah, kalau kita menggunakan peralatan elektronik misalkan di rumah dengan sesuka kita, setiap hari menyalakan kipas angin, menggunakan setrika listrik, kemudian nyalakan lampu seharian, nanti yang terjadi energi listriknya bagaimana Mbak Inayah? Energi Halo, Mbak listrik. Inayah. Energi listrik ya, Iya. akhirnya kira-kira kalau di rumah kita menggunakan energi listriknya banyak sekali, maka yang terjadi bagaimana? Bisa pemborosan energi listrik. Makanya kita juga harus bisa Hemat. menghemat energi listrik. Bagaimana caranya menghemat energi listrik yang kita gunakan di rumah? Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana? Mbak Ade, ayo Mbak Ade, coba Mbak Ade. Mbak Ade, gimana caranya ya? Kalau kita mau menghemat energi listrik di rumah, caranya bagaimana? Mbak Ade mana Mbak Ade? Waduh, Mbak Ade ini keluar ini. Mbak Namira, coba, halo Mbak Namira. Mbak Namira, halo. Halo Mbak Namira. Iya, caranya bagaimana Mbak Namira supaya kita ketika menggunakan energi listrik tidak boros? Berarti harus bagaimana? Yuk kira-kira Mbak Namira. Menghemat. Ya. Ini gambar nomor 3. Ini adalah contoh penghematan energi listrik. Jadi ketika kita di rumah merasa panas, itu tidak harus selalu menggunakan kipas angin. Sewaktu-waktu rumah kita yang ada jendelanya dibuka sehingga ada udara yang masuk ke dalam rumah. Dengan begitu penggunaan kipas angin tidak usah digunakan karena
udara yang masuk ke rumah kita sudah bisa membuat suasana di rumah itu menjadi lebih sejuk. Lanjut gambar yang keempat. Nah, ini gambar yang keempat, ini gambar menghemat energi listrik atau pemborosan ini. Pemborosan. Silang pemborosan ya. Pemborosan. Ini ada gambar yang mau pergi ini, tapi dia lupa untuk mematikan kipas angin sama lampu. Jadi kipas anginnya itu masih muter, lampunya masih nyala. Kalau seperti ini berarti energi listriknya terserap terus. Jadi gambar yang keempat ini adalah contoh. Gambar selanjutnya, gambar nomor 5. Nah, gambar nomor 5 ini kira-kira gambar atau perilaku yang bisa menghemat energi listrik atau pemborosan energi listrik. Halo? Nah, gambar nomor 5 ini bisa menghemat atau pemborosan energi listrik ini. Mas Gilang? Halo, Gilang? Mbak Naya, Mbak Amira? Menghemat atau Ini adalah gambar yang mencerminkan perilaku yang bisa menghemat energi listrik. Dia dengan cara mencabut kabel, sedang tidak menggunakan peralatan elektronik, ya sebaiknya kabelnya itu dicabut. Cara menghemat energi listrik di rumah. Oh ya anak-anak, kamu pernah melihat misalkan di jalan atau di tempat-tempat umum, pernahkah kalian melihat tulisan misalkan stop global warming atau ayo hemat energi listrik? Pernah melihat gambar-gambar seperti itu? Nah, gambar-gambar seperti itu disebut apa ya anak-anak? Mbak Namira, Mas Gilang tahu gambar itu namanya apa ya Mas Gilang? Namanya apa? Poster, tidak poster. Nah, Pak Guru mau menunjukkan sama kalian, poster yang pernah kalian lihat itu banyak jenisnya. Ada yang namanya poster niaga, ada poster layanan masyarakat, poster kegiatan, poster karya seni, dan poster pendidikan. Ini contoh-contoh poster berdasarkan isinya. Contoh-contoh poster atau jenis poster berdasarkan tujuannya antara lain yaitu ada poster propaganda, ada poster kampanye, ada poster afirmasi, poster riset, poster kelas. Nah, Pak Guru tunjukkan contoh-contoh. LKPD 1 kalian nanti mengerjakan soal pilihan ganda 10. Terus seperti biasanya nanti jawabannya kalian tulis di selembar kertas. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Dan jawabannya kalian kirim melalui WA ke Pak Guru. Terus untuk tugas yang kedua yaitu pada LKPD 2 ini nanti sebentar. Untuk tugas LKPD 2 kalian mengamati gambar-gambar tentang penghematan atau cara menghemat energi listrik ataupun gambar yang berhubungan dengan pemborosan energi listrik. Terus kamu tulis
rangkuman atau urean dari gambar yang sudah kalian amati pada selembar kertas. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan nomor absen, dan kemudian kalian foto dan caranya bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah diterapkan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.